yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu kita mau nyanyikan pujian seperti Bapa sayang anaknya. Kasih setia Tuhan sangat besar kepada kita. Kita nyanyi pujian seperti Bapa sayang anaknya. Perlindungan Tuhan sangat nyata dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Jiko tolong tampilin Bapa besar sungguh kasih setiamu. Besar sungguh kasih setiamu. Nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu. Ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ya, kita akan masuk ke doa syukur kita. Mari kita berdoa, terima kasih Tuhan atas rancangan-Mu yang terbaik Tuhan beri sampai hari ini. Kalau kami ada, kami kuat, kami boleh diberikan kecukupan sampai hari ini. Terima kasih, itu semua karena belas kasihan-Mu kepada kami. Dan kalau pada malam hari ini kami juga dalam persekutuan ibadah online, kami mengucap syukur Tuhan. Di tengah-tengah keterbatasan kami, Tuhan masih izinkan kami untuk bersekutu. Walaupun hanya online, tapi kami yakin Roh Kudus Tuhan yang ada di rumah kami masing-masing
yang ada dalam hati kami, menghangatkan, memberikan sukacita, memberikan kami pengharapan di dalam Kristus. Biarlah Tuhan sertai semua sinyal yang kami pakai, dan Tuhan sertai hamba-Mu, Pendeta Julius Parapat, yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah apa yang sudah dipersiapkan, itu akan memberkati kehidupan kami sebagai keluarga, sebagai pribadi, sebagai para pelayan Tuhan, dimanapun kami berada. Kami berdoa, mungkin teman-teman kami belum bisa hadir bersama-sama dengan kami, biar Tuhan juga menyertai mereka, berikan damai sejahtera buat mereka. Dan kami serahkan ibadah kami di waktu-waktu ke depan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini. Haleluya, amin. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kita akan membaca Mazmur 28 ayat 6-8 tentang Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. 6-8. Kita ayat yang ke-6 dibacakan oleh ibu-ibu, ke-7 bapak-bapak, ayat ke-8 bersama-sama. Dalam posisinya semuanya tetap di mute ya, atau usah dinyalain. Dipersiapkan terlebih dahulu Mazmur 28 6-8. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Haleluya. Nah, kita akan memasuki kesaksian. Sebelumnya kita akan nyanyikan pujian Tuhan Pasti Sanggup. Setelah ini bagi Bapak Ibu yang memberikan kesaksian, boleh dinyalakan. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Bisa melewati setiap persoalan. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus akan selalu menopang kita. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Oleh sebab itu, jangan berhenti berharap padanya. Jangan berhenti Harap padanya. Kita katakan Tuhan pasti sanggup. Tuhan Pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu.
Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Ya, Bapak Ibu sekalian yang memberikan kesaksian, silakan, boleh dinyalakan mikrofonnya. Ya, Mami Vero ya? Mau ngasih kesaksian, Mami? Silakan, Mi. Wi main tembak aja. Soalnya nyala itunya, jadinya masih. Yalah, boleh lah. Saya duluan ya. Iya, Mi. Lagu ini sangat menyentuh saya, Wi. Ya, Pak Andre, Bapak Pendeta saya. Lagu ini sangat menopang saya. Beberapa bulan yang lalu, saya punya masalah, persoalan. Tadinya saya mau ngomong sama Pak Andre, tapi saya nggak enak. Karena ini persoalan pribadi saya. Jadi waktu itu saya betul-betul sangat-sangat drop. Tapi Tuhan tolong saya. Ya memang Tuhan tolong saya. Tapi hati ini sampai sekarang, sampai detik saat ini masih belum bisa melupakan hal itu. Dan masih belum bisa melepaskan persoalan itu. Jadi masih ada mengganjal di dalam hati saya. Saya cukup kesel. Saya cukup istilahnya apa ya, frustrasi lah ya. Karena ditinggalkan papinya. Baru beberapa bulan terjadi hal itu. Saya sangat sakit. Tapi hidup ini saya jalani. Harus saya jalanin dan saya harus kuat. Saya harus kuat untuk mengurus anak-anak saya yang ada. Tapi Tuhan terus menopang saya, Tuhan terus menolong saya. Saya sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Di mana saya masih menopang, masih mengikuti Dia. Masih mendekatkan, Tuhan masih percaya pada saya. Walaupun keadaan saya seperti ini sekarang ini. Saya sungguh sangat menyesalkan kepergian suami saya. Karena dengan tidak adanya Dia. Kenapa mesti terjadi hal-hal yang tidak saya inginkan? Saya sungguh tidak sanggup sebetulnya dalam menghadapi hidup ini. Tapi nyanyian ini sangat menyentuh saya. Di mana Tuhan masih menopang saya sampai saat detik ini. Dan saya juga bersyukur kepada Bapak Pendeta saya, Bapak Wahyudi, di mana sekarang ini saya sudah mengikuti atau saya sudah punya tempat rumah untuk ibadah saya di gereja GKK ini. Jadi istilah katanya saya juga punya banyak teman, banyak saudara seiman yang ya walau hanya lewat WA dan care group seperti ini lewat Zoom. Saya sangat bersyukur masih banyak yang support saya, masih banyak yang simpati sama saya. Istilah katanya masih mau
menyemangati hidup saya. Saya sangat bersyukur dan terima kasih. Terima kasih Pak Andre. Ya, Bu Vero. Biarlah Tuhan yang menguatkan Bu Vero ya. Ya, Wi. Ya. Tetap bersama. Semangat Bu Vero, tetap semangat Bu Vero. Ya, Bu Vero. Tetap semangat bersama Tuhan. Ya, semangat Ya, Bu Vero. Sekalian yang mau ngasih saksian. Okay. Dari kami ada kesaksian juga. Silakan Bu Clara. Iya. Dalam seminggu tidak kejadian ada di dalam minggu ini hari apa? Hari Senin. Intinya kami sangat bersyukur bisa melalui ada hal yang sepertinya sih sepele gitu ya. Anak kami Felix tadi saya sebenarnya lupa mau sharing ini. Lalu tadi Felix bilang, Mami sharing aja, saya nggak apa-apa kok diceritain, dia bilang begitu. Oke, saya bilang. Di hari Senin malam ya, waktu kami makan malam di rumah. Kami itu makan bakso menunya bulat gitu. Nah, Felix sangat senang makan bakso itu, memang dia sangat senang makan. Makan bersama, lalu Pak Franky udah bilang sebenarnya, Felix, hati-hati makannya, jangan cepet-cepet, potong dulu gitu ya. Saya di sebelahnya, saya dengar tuh Pak Franky ngomong begitu ke Felix, dia bilang, hati-hati Felix, jangan makannya buru-buru, takut nyangkut gitu. Baru saja ngomong gitu Pak Franky, tiba-tiba Felixnya udah choking gitu, tersedak. Jadi bakso tuh nyangkut di tenggorokannya, dan itu benar-benar saya sebagai yang bekerja basicnya di rumah sakit, saya tahu itu kondisi emergensi waktu itu. Dia nggak bisa nafas, tersumbat, obstruksi nafasnya, matanya udah ngelotot, tercekik gitu ya. Gitu nggak bisa apa-apa. Lalu Pak Franky langsung panik, saya juga karena anak sendiri, saya merasa takut, panik gitu. Lalu saya melakukan helmet manuver yang biasa untuk ngeluarin kalau nyangkut, choking gitu ya. Udah lupa sayanya gitu. Tapi dia udah nggak bisa napas, Bapak Ibu, itu benar-benar kondisinya pokoknya panik gitu ya. Lalu di tengah-tengah kepanikan saya udah deh, walaupun nggak tepat, saya tepuk dia dengan kenceng gitu. Terus ada berapa kali kenceng saya tepuk, akhirnya keluar tuh baksonya. Dan dia bisa nafas, tapi dia udah untung nggak sempat biru ya, matanya udah melotot, mendelik gitu. Dia menangis, dia belum bisa ngomong, lalu dia nangis. Terus habis itu dia bilang, makasih ya Mami, untung ada Mami, kalau enggak saya udah meninggal, dia bilang. Karena dia memang situasi itu benar-benar nafasnya kesumbat sama itu, bakso di tenggorokannya, saluran nafasnya. Dan saya tahu itu udah kondisinya kalau itu nggak keluar, dia nggak akan ketolong. Kalau kasus tersumbat nafas dengan makanan kan tidak sempat dibawa ke rumah sakit. Kita nggak bisa korek, pasti tambah tersumbat. Nah, kami sangat bersyukur gitu bisa melalui itu. Kelihatannya sepele, tapi itu sangat berbahaya gitu. Lalu dari Felixnya sendiri bilang, aku akan lebih hati-hati lagi kalau makan, aku tidak mau rakus lagi, dia bilang begitu. Karena kita udah ingetin, potong dulu baksonya gitu. Nah, lalu tadi saya takut untuk sharing, karena takut dia malu, tapi ternyata puji Tuhan dia mau justru ini di-sharing kan. Tadi dia ingetin saya tadi bisik-bisik, Mami, ini aja, kesaksian kan kemarin kita ditolong sama Tuhan Yesus, aku udah hidup lagi, dia bilang gitu. Makanya puji Tuhan kami bisa melewati itu. Dia
Ya, ini Felix sih. Nah, coba bilang makasih sama Tuhan Yesus tuh kesaksian Felix seperti itu. Ayo Kami Felix. sangat bersyukur bisa melaluinya dan berhasil. It's okay. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Clara. Felix ya. Tuhan udah jaga Felix ya. Iya, kasih Om. Gitu. Iya. Dan sudah menyadari untuk hati-hati ya Felix ya. Iya. Ya, terima kasih. Tuhan menjaga kita. Apapun caranya, Tuhan akan. Bu Clara yang biasanya untuk orang lain mungkin cepat, pada saat panik semua sudah Jadi susah ya Bu lupa, Clara. karena anak Ya, jadi sendiri lupa, ya. ya. Ya puji Tuhan berhasil juga walaupun Iya. dengan udah kepanikan yang ada gitu. Iya. Iya sih. Berarti pelajaran juga buat kita semua untuk anak-anak Iya, betul. untuk berhati-hati. Terutama yang bulat, Bu. Itu Iya. sangat berbahaya. Berarti harus dipotong tuh kalau makan. Pelajaran jangan buat anak kecil juga, orang tua juga bisa, Pak. Iya, di restoran itu sering terjadi. Semua dibilang, malah hati-hati tuh makan cilok juga tuh hati-hati. Iya. Mesti Jeko dibelah. makan cilok. Banyak kejadian nenek-nenek makan cilok kan, lengket tuh Aku nggak gitu. makan cilok, aku nggak makan cilok. Aku makannya kayak Iya. makanan enak gitu loh. Ya, terima kasih atas kesaksiannya, Felix ya. Terima kasih udah ngingetin Mami ya untuk kesaksian ya. Iya. Ya, Bapak Ibu sekalian yang selanjutnya kalau tidak ada, baiklah. Ada lagi? Kalau tidak ada, kalau ada acungan tangannya. Ya, baiklah kalau tidak ada kita akan lanjut untuk Bu Lili itu Bu Lili, Wi. Suruh Bu Lili. Bu Lili. Oh, Bu Lili ada. Om Mala. Ayo kesaksian. Ya, baiklah kalau tidak ada, kita akan masuki firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan pujian. Lebih dalam lagi. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Kita nyanyikan sekali lagi, satu hal yang kurindukan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan
segenap jiwa ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Pak Julius, silakan. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami tahu Engkau ada di sepanjang jalur komunikasi online kami dalam ibadah keluarga, GKK, PTI, Tangerang. Kami tetap percaya Tuhan bisa melawat kami semua lewat program online ini. Karena kami tahu Engkau tidak bisa dibatasi oleh apapun. Bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Kami akan tetap bisa dijamah. Kami akan tetap bisa dilawat Tuhan. Kami akan tetap bisa mengalami Tuhan di tempat dan di rumah kami masing-masing. Sembuhkan kami yang sakit lewat pelayanan online ini. Pulihkan kami yang mengalami kesulitan. Dan berkati kami satu persatu, jangan lewatkan satu orang pun di antara kami. Biar malam ini terjadi kebangunan rohani di VTI. Malam ini kami semua mengalami Tuhan di rumah kami masing-masing. Di rumah kami, di tempat kami, ada Tuhan yang siap menjamah dan melawat kami semua. Dan berkat-Mu atas semua sarana yang kami pergunakan selama kami mendengarkan firman-Mu, berkat-Mu atas kuota yang kami miliki, berkat-Mu atas semua jaringan yang kami ada. Biarlah semuanya bekerja dengan baik, diberkati dalam berkat Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan sekarang berfirman-Lah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Senang bisa berjumpa dalam program pelayanan online GKK PTI. Hari ini tema kita adalah menjadi keluarga yang kuat di tengah pandemi COVID-19. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal 46. Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Demikianlah firman Tuhan dalam Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam susah, senang, Tuhan itu tetap ada bagi kita. Dalam wabah yang kita hadapi sekarang ini, wabah pandemi COVID-19 ini, kita tetap percaya bahwa segala sesuatu ada dalam waktu Tuhan. Kita tidak boleh lupa bahwa Tuhan memiliki 3 waktu. Yang pertama, waktu kronos, yang disebut dengan waktu reguler, waktu tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari, minggu, bulan, tahun, dan abad. Dan Tuhan memiliki waktu ini bersama-sama dengan kita yang disebut waktu tiap hari bersama dengan Tuhan, yang disebut dengan waktu kronos. Nah, waktu kronos ini menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan ada di hari-hari kita. Dalam susah maupun senang, dalam sehat maupun sakit, dalam segala keadaan yang sulit, Dia tidak akan pernah beranjak dari hidup kita. Kalau Tuhan ada di waktu kronos, di waktu reguler kita,
Untuk apa kita khawatir dan takut dalam menjalani hidup ini? Kita punya Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Lalu waktu Aion. Waktu Aion itu adalah waktu kekekalan, waktu yang panjang. Sehingga kalau Bapak Ibu dengar ada Mall Aion, itu adalah mall di mana Bapak Ibu yang dari namanya saja sudah panjang, lama. Ya, artinya kalau Bapak Ibu ada di Mall Aion, ya jangan cepat-cepat pulang. Ya, nikmati dulu, lama-lama dulu di mall gitu ya. Seringkali kalau diajarin seorang dokter ketemu di tempat pelayanan, dia bilang, Pak, kalau olahraga jangan di pinggir jalan. Olahraga aja di mall, nanti jalan dari jam 10 datang ke mall, pulang jam 2, itu sudah berapa jam gitu ya. Nggak terasa kalau jalan di mall itu. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu saya di mall, berarti itu saya sedang olahraga. Ya. Dan kalau Bapak Ibu lihat di tangan saya ada tentengan, ya hidup itu kan bukan hanya penuh tantangan, tetapi juga penuh tentengan. Ya. Lalu kalau Tuhan itu memiliki waktu Aion, waktu yang lama, waktu yang kekal, Tuhan itu ada di waktu kita bukan hanya kemarin, hari ini, tetapi juga waktu besok dan seterusnya. Dia Tuhan yang memiliki waktu kekekalan. Sehingga orang yang akan memiliki hidup yang kekal dalam hidupnya nanti adalah orang yang harus menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kenapa? Karena hanya Yesus yang bisa memberikan saudara kekekalan. Karena dia punya waktu Aion. Lalu Tuhan itu punya waktu Kairos. Ini waktu yang dikatakan waktu yang ada dalam periode-periode tertentu yang disebut kesempatan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan buat Bapak Ibu sekalian bahwa krisis wabah pandemi COVID ini bukan selalu berbicara tentang bahaya. Kata krisis dalam bahasa Mandarin itu dibangun dari dua kata, yaitu bahaya dan kesempatan. Jadi kalau Bapak Ibu ada dalam wabah ini, kita bukan hanya berhadapan dengan bahaya, tetapi kita juga bisa melihat kesempatan dalam wabah ini. Kesempatannya adalah kita bisa menjadi orang-orang yang mulai memperbaiki diri, mulai melihat segala sesuatunya dengan cara pandang yang baik dan teliti, kita mulai melihat Tuhan dalam wabah dan kesulitan ini. Nah, kalau kita belajar tentang menjadi keluarga kuat di tengah pandemi COVID-19 ini, bagaimanakah kita bisa menjadi keluarga yang kuat di tengah pandemi COVID-19 ini? Hal yang pertama, kalau kita mau menjadi keluarga yang kuat dalam pandemi COVID-19 ini, yaitu dengan menjadikan Tuhan tempat perlindungan kita. Ini yang pertama. Kalimatnya di dalam pembacaan kita tadi di ayat yang kedua dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Hal yang pertama adalah bagaimana kita menjadi keluarga yang kuat di tengah pandemi COVID-19, yaitu dengan menjadikan Tuhan tempat perlindungan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus sadar dan melihat Tuhan dalam wabah ini. Jangan pernah lupa, kita tetap masih punya Tuhan. Saya mau katakan buat Bapak Ibu sekalian, bahwa dunia belum berakhir. Ini belum kiamat. Jangan mati sebelum tiba hari kematian kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berbicara tentang kematian di tengah wabah ini, dari dulu Alkitab berkata dalam Ayub pasal 26 ayat yang ke-6, dunia orang mati terbuka di hadapan Allah. Tempat kebinasaan pun tidak ada tutupnya, kata Ayub 26 ayat 6. Jadi dari dulu sampai hari ini, sampai besok, sampai dunia ini ada, maka dunia orang mati itu terbuka. Tempat kebinasaan pun, kata Ayub 26 ayat 6, tidak ada tutupnya. Maut bisa menelan siapa saja. Dan puji Tuhan, dalam Wahyu pasal 1 ayat 18 dikatakan, dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup, kata Yesus, sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kalau lubang kematian itu terbuka, kalau dunia tempat kebinasaan itu tidak ada tutupnya, kata Ayub 26 ayat 6, maka dalam Wahyu 1 ayat 18, kita tidak takut karena Tuhan yang dikatakan pemegang kunci maut dan kerajaan maut. Jadi, kalau kita hidup dalam wabah ini, dengan apakah kita menamakan
orang-orang yang menjadi korban dalam wabah ini. Kita bisa melihat di awal-awal COVID ini ada banyak pendeta yang meninggal, ada banyak anak-anak Tuhan, dan kita bisa melihat bahwa dengan apa kita bisa menamakan mereka. Ada jemaat yang bertanya kepada saya, Pak, bagaimana kita menamakan orang-orang yang meninggal dalam wabah ini? Pendeta dan anak-anak Tuhan. Apakah kita namakan mereka pahlawan? Apakah kita namakan mereka martir? Apakah kita namakan mereka kurban? Saya katakan kepada jemaat itu bahwa bukan pahlawan, bukan martir, bukan juga korban, tetapi mereka harus selesai saja dalam wabah ini dan di tengah-tengah wabah ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita berharap mereka kembali pun, mereka mungkin yang sudah meninggal itu tidak mau kembali. Karena mereka akan berkata, mereka sudah di tempat yang tenang, di tempat yang enak, di tempat yang jauh lebih berbahagia daripada di dunia ini. Jangan-jangan kalau kita minta mereka kembali pun, mereka sudah tidak mau kembali ke tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekacauan ini. Hanya dekat Allah saja, aku tenang, kata mereka. Jadi di tengah-tengah wabah ini, dalam hal kematian, kematian itu bisa terjadi bahkan sebelum wabah ini, dalam wabah ini, dan sesudah wabah ini. Dalam Habakuk dikatakan, pasal 2 ayat yang kelima, bahwa maut itu disamakan dengan raksasa yang rakus, yang tidak pernah kenyang-kenyang untuk menelan orang yang bisa ditelannya. Begitu rakusnya maut, dia bisa menelan siapa saja dengan rakusnya. Orang-orang yang kita kasihi, banyak yang sudah ditelannya. Tapi kita bersyukur, kita punya Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita di tengah-tengah wabah ini. Sehingga dalam wabah ini, hal yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah menjadikan Tuhan tempat perlindungan kita. Sehingga bangunlah iman kita. Karena yang menyelamatkan kita dalam wabah ini bukan uang, bukan hebat, bukan kekayaan. Yang bisa menyelamatkan kita di tengah wabah ini, Alkitab berkata, imanmu menyelamatkan engkau. Sehingga bangun iman Bapak Ibu sekalian. Kita harus menjadi orang-orang yang berani bukan hanya untuk hidup, tetapi juga untuk mati. Saya mau katakan buat Bapak Ibu sekalian bahwa kalau kita berani hidup, kita juga harus berani mati. Karena orang yang hidup itu adalah orang yang pasti mengalami kematian. Tidak ada orang yang tidak bisa mengalami kematian. Semua kita pasti mendapatkan gilirannya. Dalam Ayub pasalnya yang ke-14, ayatnya ke-14 dikatakan, bahwa sampai tiba giliranku, kata Ayub. Semua kita akan mengalami giliran akan kematian itu. Tetapi saya mau katakan buat Bapak Ibu sekalian, memang kita tidak bisa menjaga kematian, tapi kita masih bisa menjaga hidup. Siapakah kita yang bisa menjaga kematian kita? Kalau Tuhan sudah harus melakukan kedaulatannya untuk kematian kita, kita tidak bisa menolaknya. Tetapi, sekalipun kita tidak bisa menjaga kematian, kita masih bisa menjaga hidup. Kalau kita hidup, maka saya mau katakan buat Bapak Ibu, kalau kematian itu pasti, maka hidup itu adalah pilihan. Kita bisa memilih Tuhan atau memilih dunia. Kita bisa memilih jalan yang jahat atau jalan yang baik. Kita bisa memilih bertobat atau tidak bertobat. Nah, hari ini, apa yang harus kita lakukan di tengah wabah ini supaya kita menjadi keluarga yang kuat? Hal yang pertama adalah menjadikan Tuhan tempat perlindungan kita. Lalu yang kedua, bagaimanakah kita bisa menjadi keluarga yang kuat di tengah wabah pandemi COVID ini? Di ayat yang kedua tadi dikatakan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hal yang kedua, supaya kita menjadi keluarga yang kuat di tengah wabah COVID ini adalah dengan percaya Tuhan akan menolong kita dalam kesesakan kita. Jangan lupakan bahwa masih ada Tuhan di tengah wabah ini. Daud pernah berkata dalam Mazmur pasal 103 ayat yang kedua, dia berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Jangan lupa bahwa dalam wabah ini kita masih punya Tuhan yang baik. Amin. Kita masih punya Yesus yang turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Hal yang kedua, kita harus percaya Tuhan akan menolong kita dalam segala kesesakan. Kalau kita belajar dalam wabah ini, kita bisa belajar tentang bahwa gereja dikembalikan Tuhan kembali kepada habitat
awalnya, yaitu menjadi gereja seperti gereja mula-mula. Berkumpul di rumah, pakai baju rumah, ya. Kita menjadi orang-orang yang dulu melihat gereja besar, pendeta besar. Sekarang Tuhan balikkan pandangan kita. Fokus kita bukan lagi kepada gereja besar, fokus kita bukan lagi kepada pendeta yang besar, fokus kita dikembalikan Tuhan pada keluarga. Keluarga ingin dijadikan Tuhan menjadi idola kita kembali. Sehingga suami mulai lama melihat istri. Istri mulai lama melihat suami. Orang tua mulai lama melihat anak-anak. Bayangkan dalam wabah ini, Bapak Ibu, suami-suami berdiri baca Alkitab, memimpin doa, membawa renungan, dan memberkati keluarganya. Istri-istri memimpin pujian, anak-anak bergandengan tangan dalam doa. Bukankah ini merupakan sebuah hal yang luar biasa terjadi dalam hidup kita sebagai anak Tuhan? Sekalipun memang sulit untuk menjaga kesehatan. Kita bukan orang yang perfeksionis bisa menjaga sehat kita. Kita adalah orang yang sering lengah dan ceroboh. Kalau bukan Tuhan yang tolong kita, siapakah kita? Benarlah Alkitab berkata, kalau bukan Tuhan yang berpihak kepada kita, siapakah kita yang bisa bertahan dalam hidup ini? Saya sendiri jujur bukan orang yang perfeksionis bisa menjaga kesehatan. Bapak Ibu bayangkan kita begitu sulit menjalani hidup kita. Setiap kali kita keluar, kita harus mandi. Pulang sampai rumah, kita harus keramas. Bayangkan, 3 kali keluar rumah berarti 3 kali mandi dan keramas. Sehingga ada banyak jemaat yang berkata, Pak Pendeta, astaga, saya sudah Agus Umar. Maksudnya apa, Pak? Agus Umar, Pak. Agak gundul sedikit, untung masih ada rambut. Jadi bayangkan, 3 kali keramas rambut, akhirnya banyak yang rontok. Saya bilang, kalau rambut rontok, Alkitab bilang, tidak ada sehelai rambut pun yang jatuh tanpa seizin Tuhan. Jadi kalau rambut kita pun rontok, kalau rambut kita pun botak nantinya, percayalah, itu atas izinnya. Jadi kalau kita tidak punya rambut pun kita masih bisa ganteng, ya. Kalau ada orang yang nggak punya rambut, ya mungkin bisa ditulis atas seizin Tuhan. Ya. Dan kita bersyukur dalam sulit, dalam keadaan yang susah ini, Tuhan tetap berpihak kepada kita. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, apa yang harus kita lakukan dalam meminta pertolongan dalam kesesakan kita? Alkitab berkata sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Hal yang kita bisa lihat, kita bisa bertumbuh dalam doa. Dalam Wahyu pasal 5 ayat 8, di sana dikatakan tentang cawan emas doa. Saat wabah ini ada, kita bisa mengangkat cawan emas doa kita. Yang sudah lama kita tidak pakai. Lalu dalam Wahyu 8 ayat 3 dikatakan, mesbah dengan pedupaan emas itulah gambaran mesbah doa orang percaya. Dalam wabah ini kita bisa membuka lapak doa kita. Mesbah pedupaan emas kita dibuka dalam wabah ini. Kita angkat cawan emas doa kita, kita buka mesbah pedupaan emas doa kita. Dan apa yang terjadi? Dalam Wahyu 8 ayat 5 dikatakan, maka terjadilah ledakan. Bapak Ibu yang terkasih, kuasa doa bisa menghasilkan ledakan rohani. Apakah Bapak Ibu pernah meminta kebangunan rohani terjadi di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu sekalian? Saat wabah ini terjadi, Bapak Ibu tidak perlu meminta. Bahkan Bapak Ibu lupa meminta kebangunan rohani terjadi di tengah-tengah keluarga kita masing-masing selama ini. Tapi lewat wabah ini Tuhan jadikan kebangunan rohani meledak di keluarga kita masing-masing. Dan sekaranglah saatnya kita melihat, kita memiliki suami yang bisa melakukan fungsinya sebagai suami, istri yang bisa melakukan fungsinya sebagai istri, anak-anak yang takut akan Tuhan, keluarga yang bergandengan tangan untuk berdoa kepada Tuhannya. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Dan pernahkah Bapak Ibu meminta kebangunan rohani terjadi di gereja Bapak Ibu, di VTI yang kita cintai ini? Walaupun kita tidak memintanya, Tuhan sedikit-sedikit telah membangun ledakan kebangunan rohani demi ledakan kebangunan rohani di gereja kita. Dan percayalah, VTI akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Percayalah, Pak Andri akan semakin dipakai Tuhan. Para majelis akan semakin dipakai Tuhan. Dan gereja ini akan dilawat Tuhan dengan cara yang terbaik. Dan doa saya, GKK VTI akan mengalami Tuhan sepenuhnya dalam tiap pelayanan dan jemaat yang ada. Sehingga jangan pernah berhenti mengharapkan Tuhan dalam menolong kita. Jangan berhenti berdoa
sampai Tuhan menjawab doa kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, wabah yang pernah terjadi di dunia sudah beberapa kali terjadi. Dan nyata-nyata dunia bisa melewatinya. Kalau kita belajar tentang sejarah wabah virus yang terjadi melanda dunia, dalam sejarahnya ada wabah cacar dalam tahun 1960 yang menewaskan 300 juta manusia di tengah-tengah dunia. Bayangkan, begitu luar biasanya wabah ini. Lalu wabah flu babi, ada wabah Black Death. Wabah Black Death ini, kematian hitam ini terjadi pada waktu zaman Martin Luther mengadakan reformasi. Bapak Ibu yang terkasih, kita pikir Martin Luther ketika menjadikan Protestan itu ada, kita pikir dia ada dalam keadaan baik. Sesungguhnya kalau kita belajar di tahun ketika Martin Luther mengadakan reformasi, terjadi wabah Black Death yang menelan 200 juta manusia di tengah-tengah dunia. Jumlah manusia pada waktu itu tidak sebanyak sekarang. Begitu sedikit. Dan Bapak Ibu tahu, ketika Black Death ini terjadi di zaman Martin Luther mengadakan reformasi, Black Death ini memakan 30% penduduk bumi. Lenyap dari muka bumi oleh karena wabah Black Death ini. Dulu belum ada handphone, dulu belum ada gadget, dulu belum ada kecanggihan sosial media. Tetapi lihat, Martin Luther dalam menjalankan reformasinya, akhirnya reformasi menjadi viral, mendunia. Begitu cepatnya, sekalipun tidak ada gadget, tidak ada sosial media yang secepat kita tahu sekarang. Tuhan tetap berpihak kepada orang-orang yang ada di muka bumi ini. Jadi kalau kita belajar tentang wabah, dunia sudah bisa melewati setiap wabah. Dan saya percaya segala sesuatu ada waktunya. Saya percaya COVID-19 ini akan selesai. Bapak Ibu tahu, setidaknya saya mau ajak Bapak Ibu belajar tentang wabah ini. Belajarlah apa yang betul-betul terjadi di tengah wabah ini. Bapak Ibu harus belajar kapan wabah ini diperkirakan selesai. Bapak Ibu harus belajar apakah vaksin sudah ditemukan. Sekarang vaksin yang sudah ada di Indonesia dan dunia, ada vaksin yang pertama di Indonesia sudah diuji coba, yaitu vaksin Sinovac. Vaksin Sinovac ini berasal dari peneliti di Beijing. Nah, vaksin Sinovac ini harus diuji sampai 3 kali uji klinis. Ujian yang pertama dan kedua harus diuji klinis di negara produsen vaksin ini. Lalu uji klinis yang ketiga harus diuji di negara yang membutuhkan dan yang membeli vaksin ini. Dan Indonesia telah mengambil vaksin Sinovac ini untuk menjadi obat virus COVID-19. Dan Bapak Ibu tahu, ini baru sampai pada Desember, vaksin ini baru selesai uji klinis dalam tahap ketiga. Sehingga ada relawan-relawan yang mulai diuji, termasuk Bapak Ridwan Kamil dan orang-orang Indonesia yang mulai terlibat, apakah uji klinis kepada manusia Indonesia ini berdampak dan beresiko negatif atau tidak. Kalau memungkinkan, Desember sudah bisa diproduk. Dan untuk mencukupi kebutuhan manusia di Indonesia yang sudah 260 juta manusia di Indonesia ini, bukan seperti lagu Roma Irama ya, yang dulu kita dengar 175 juta, ya itu datanya sudah tidak valid. Sekarang jumlah manusia di Indonesia itu 260 juta. Ya. Untuk mencukupi itu, tahun 2022 barulah bisa, 2021 barulah bisa vaksin Sinovac ini dibeli, tapi harganya begitu mahal. Lalu di samping vaksin Sinovac ada vaksin merah putih yang diproduksi oleh negara kita. Vaksin merah putih ini baru bulan Maret tahun 2021 nanti itu bisa menghasilkan bibit vaksinnya. Nah, bibit vaksin ini akan dicoba di uji klinis ke manusia. Jadi, uji klinis bibit vaksin merah putih terbitan dalam negeri ini selesai diuji itu diperkirakan tahun 2022. Jadi, tahun 2023 paling cepat, bahkan diperkirakan oleh dunia tahun 2025, baru vaksin itu bisa
dipergunakan oleh manusia sedunia. Jadi untuk mengharapkan COVID selesai bulan depan, COVID selesai tahun depan, itu menurut para ahli sangat mustahil. Walaupun Tuhan bisa saja melakukan mukjizat terjadi di tengah-tengah wabah ini secepat Dia mau. Tapi menurut perhitungan wajar, perhitungan medis, kita harus hidup bersama dengan virus ini. 2021, 2022, 2023, sampai semuanya eksis 2025. Sehingga apa yang harus kita lakukan kecuali mengharapkan Tuhan di tengah wabah ini? Tidak ada pilihan lain. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam pertolongannya di tengah wabah ini. Ingat, Bapak Ibu masih punya Tuhan dalam wabah yang berat ini. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimanakah kita bisa menjadi keluarga yang kuat di tengah pandemi COVID-19 ini? Kita bisa menjadi keluarga yang kuat di tengah wabah pandemi COVID-19 ini, yaitu dengan tidak takut lagi terhadap COVID. Saya merenungkan satu kalimat yang diberikan Tuhan di dalam hati saya. Kalimatnya adalah begini, COVID membuat orang takut akan Tuhan, dan orang yang takut akan Tuhan akan tidak takut COVID lagi. Jadi COVID telah membuat banyak orang bertobat. Bapak Ibu ketahuilah bahwa dalam wabah ini bukan hanya terjadi kematian massal, tetapi pertobatan massal juga terjadi di tengah-tengah wabah ini. Banyak orang yang akhirnya melarikan diri kepada Tuhan, takut akan Tuhan, berlindung kepada Tuhan. Jadi COVID membuat orang takut akan Tuhan. Dan ketika seseorang takut akan Tuhan, dia tidak takut COVID lagi. Apa artinya? Apakah artinya kita sembrono? Apakah artinya kita nggak perlu pakai masker? Apakah artinya kita nggak perlu jaga jarak? Apakah artinya kita nggak usah jaga kesehatan? Bukan. Kenapa orang takut akan Tuhan tidak takut COVID lagi? Karena permulaan hikmat, permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu selalu berjalan bersama-sama dengan hikmat, dengan pengetahuan. Jadi orang yang takut akan Tuhan pasti berhikmat dalam menjalani kehidupannya. Kita memang memiliki rasa takut yang sama. Kita memang memiliki khawatir yang sama, bahaya yang sama. Tapi kita jangan lupa, kita punya Tuhan yang sama yang menyertai kita. Dan Tuhan yang menyertai kita itu adalah Tuhan yang memberikan hikmat. Orang Kristen yang takut Tuhan pasti berhikmat. Dia pasti pakai masker. Dia pasti rajin cuci tangan. Dia pasti rajin pakai hand sanitizer. Dia pasti pakai face shield. Dia pasti jaga jarak. Dia pasti nggak banyak keluar rumah. Dia pasti jaga kesehatan. Karena takut akan Tuhan itu selalu berjalan bersama-sama dengan hikmat. Dan doa saya, Bapak Ibu memiliki hikmat dalam menjalani kehidupan. Jadi, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hai suami-suami berhikmatlah. Kalau engkau sering keluar rumah, rajin-rajinlah engkau cuci tangan dan menjaga hidupmu. Karena ketika engkau pulang ke rumah, engkau mempertaruhkan orang-orang di rumahmu. Banyak orang yang seringkali kita lihat ceroboh, tapi kita bukan orang yang seperti itu. Kita adalah orang-orang yang berhikmat di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita takut akan Tuhan, kita tidak takut COVID lagi. Sehingga Bapak Ibu masih tetap bekerja. Kalau kita nggak kerja, bagaimana kita mau dapat uang? Ya, kalau kita nggak berani, bagaimana kita tetap bisa berusaha dan makan? Tetapi berani kita, tidak takut kita, disertai dengan hikmat. Kita tetap menjaga kesehatan, kita tetap menjaga diri, kita tetap mau menjadi orang-orang yang tidak kena COVID-19 di tengah wabah ini. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita belajar menjadi keluarga yang kuat di tengah wabah COVID-19 ini. Dengan apa? Dengan menjadikan Tuhan tempat perlindungan kita. Kalimatnya, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Lalu kemudian yang kedua, dengan percaya Tuhan akan menolong kita dalam kesesakan. Angkat cawan emas doa kita. Buka meja pedupaan emas kita. Dan lihatlah ledakan demi ledakan terjadi dalam kerohanian dan kebangunan rohani. Lalu yang ketiga, bagaimana menjadi keluarga yang kuat di tengah wabah COVID-19 ini? Dengan tidak takut COVID lagi, tetapi menjalani hidup dengan berhikmat. Satu kali semua ini akan menjadi kesaksian kita. Kita akan cerita kepada banyak orang. Tuhan tolong kita.
di tengah wabah COVID-19 ini. Doa saya, kita semua sehat, kita semua kuat. Tuhan berkati Pendeta Andri, Tuhan berkati Ibu Pendeta, Tuhan berkati para Bapak Ibu Majelis, Tuhan berkati semua jemaat VTI. Satu saat ini akan menjadi kesaksian besar. Kita akan punya cerita-cerita yang mulia tentang wabah ini. Ku suka menuturkan cerita mulia. Ada cerita-cerita mulia yang kita bisa ceritakan lewat wabah ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Jika Bapak Ibu mau sharing, mau tanya, silahkan saya membuka sharing dalam 3 menit. Bapak Ibu bisa tanya, Bapak Ibu bisa sharing, dan tentunya Pak Pendeta akan menjadi moderator kita. Silahkan Pak Andri, sebelum kita tutup dalam doa firman sesudah sharing singkat ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, dibuka kesempatan untuk kita, ya mungkin ada pertanyaan bagi pergumulan Bapak Ibu sekalian di saat-saat pandemi ini. Tentunya tadi firman Tuhan sudah mengingatkan kita kembali ya, ada 3 hal yang perlu kita pelajari bersama-sama. Tentunya pasti kita diberkati oleh firman Tuhan. Baik, ada yang mau bertanya? 1, 2 orang paling banyak. Tapi kalau udah mengerti juga, ya puji Tuhan, jangan dipaksa. Tapi kalau ada yang bertanya, boleh. Ya. Silahkan Bapak Ibu. Jangan takut, kata Alkitab. Ya. Di Jakarta tanggal 14 September akan PSBB lagi. Nggak tahu di Tangerang ya, kita punya kondisi masing-masing. Silakan. Dan memang sangat memiriskan. Dunia sekarang data COVID itu sudah mencapai 27.800.000 sekian yang terkena wabah COVID. Dan yang meninggal 904 ribu jiwa. Di Indonesia, 207.000 orang yang terjangkit COVID. Dan yang meninggal sudah 8.456. Yang dirawat 512.000. Ya, 51.000 ya, 237 yang dirawat. Yang sembuh 147.000. Silakan Bapak Ibu. Ya, kemarin ada rekan saya Pak Yopi Latul meninggal dunia karena COVID-19. Kalau Bapak Ibu lihat di Facebook saya, kami dalam wabah COVID waktu pertama-tama kami nyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Beliau ikut nyanyi, saya sebagai pendetanya. Saya ingat beliau nyanyi dengan semangat, tetapi dalam wabah ini dia harus selesai. Jadi ini bukan tanda Tuhan jahat sama manusia, tetapi memang waktunya harus begini. Silakan. Pak Andri mungkin ada sharing? Ya Pak, ya paling nggak melalui pergumulan COVID ini, kita harus punya hikmat seperti yang tadi Pak Pendeta sudah sampaikan. Kita nggak ceroboh, tapi kita juga harus berhati-hati. Ya puji Tuhan gereja kita masih belum dapat beribadah secara offline, karena memang masih banyak yang harus dipikirkan dan lain sebagainya. Tapi tentunya kita juga harus terus berhati-hati, bukan ceroboh ya, dalam menghadapi COVID ini. Kalau saya bersaksi, COVID ini saya mungkin yang paling bawel sama orang tua tuh di Depok ya. Kadang-kadang orang tua suka arisan, pergi sana, pergi sini gitu ya. Tapi sampai hari ini dikasih kesehatan dan kekuatan, mungkin dia bilang ini bawel nih anak gitu ya. Tapi ya itu sebagai wujud perhatian. Dan memang kita harus perlu menahan diri dengan bijak, bukan sembrono, tapi juga hati-hati. Karena kalau melihat orang-orang yang karena pandemi COVID ini miris gitu ya, nggak bisa diantar sama keluarganya, nggak bisa dilihat. Aduh, kalau melihat kayaknya sedih gitu ya. Pasti tentunya kalau sebagai keluarga kan kita mau mengantar yang baik dan lain sebagainya. Tapi COVID ini membuat kita harus hati-hati dan bijaksana dalam
menghadapi semua. Dan tentunya juga kita pasti punya pergumulan, baik ekonomi, baik pekerjaan, ya banyak lagi. Tapi tadi kita diingatkan kembali tentang firman Tuhan sama Pak Pendeta. Terima kasih untuk kekuatan dan penghiburan agar kita terus ya jangan takut ya dalam pergumulan ini. Ya, jadi corona membuat orang takut Tuhan, dan orang yang takut Tuhan tidak takut COVID lagi. Kenapa? Karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Bapak Ibu, banyak orang bilang begini, ini kan konspirasi, ini politik. Taruhlah ini betul-betul konspirasi, taruhlah ini betul-betul politik dunia. Tetapi konspirasi itu, politik dunia itu, kalaupun ada yang mengatur COVID ini telah menghasilkan penyakit COVID-19. Dan nyata-nyata telah terbukti banyak orang yang meninggal karena COVID-19. Sehingga kita nggak bisa berpegang kepada konspirasi dunia lagi. Kita bilang, oh ini kan kerjaan iblis. Memang betul, ini memang bisa kita duga konspirasi dunia dan politik dunia. Tapi memang sudah ada bukti korbannya. Dokter sudah banyak yang meninggal. Manusia sudah banyak yang ditelan oleh wabah COVID-19 ini. Sehingga kita nggak boleh sembrono. Kita harus ikuti protokol kesehatan. Dan saya sekali lagi katakan kepada Bapak Ibu, jangan mati sebelum tiba hari kematian kita. Dunia belum berakhir. Ini belum kiamat. Jangan putus asa. Jangan takut COVID dengan cara Bapak Ibu sembrono, ceroboh, tapi takutlah COVID dengan hikmat. Karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Bapak Ibu pasti dijaga, kita pasti menang atas pergumulan dalam wabah ini. VTI, Viva Tangerang Indah, ya. Menang Tangerang Indah. Amin, Bapak Ibu. Ya, Tuhan berkati Pak Andri. Masih ada yang mau bertanya? Sharing Bapak Ibu? Silakan. Pak Andri, ini direkam ya? Ya, saya rekam, Pak. Saya rekam. Saya mau ya nanti ininya, videonya. Ya, silakan. Ya. Masih ada Bapak Ibu? Saya sebagai pendeta, 1 menit lagi, waktu awal-awal COVID ini, saya juga mengalami stres. Ketika mengalami segala keadaan mencekam. Banyak orang-orang yang meninggal pada waktu pertama-tama. Bahkan bukan hanya jemaat, tapi juga pendeta-pendeta. Saya berpikir, astaga, begitu menakutkannya. Siapa kita? Taruhlah saya bisa menjaga diri. Tapi bagaimana dengan orang rumah? Jangan sampai saya bisa, orang rumah nggak bisa. Jangan sampai kita bisa jaga, orang terdekat kita nggak bisa jaga. Seperti dunia sudah berakhir. Akhirnya Tuhan bicara kepada saya dalam hati, dalam perenungan firman. Dia berkata dalam tuntunannya, dunia belum berakhir. Ini belum kiamat anakku. Jangan takut. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Imanmu menyelamatkan engkau. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Doa saya menyertai YKK VTI Tangerang dan menyertai Bapak Ibu di rumah masing-masing. Tuhan berkati juga Pak Pendeta. Kita sudah bisa berdoa? Om Andri, saya mau tanya. Oh iya, silakan. Oh iya, bisa. Gini Om, sama Bapak, Pak Julius, selamat malam. Saya mau tanya. Dengan siapa? Saya Novita. Maaf, saya nggak bisa nyalain kameranya. Iya, enggak apa-apa, Novita ya. Jadi, sebenarnya beberapa kemarin, saudara saya tuh ada yang sedang berduka. Kebetulan dia seumuran sama saya, umurnya 21 tahun. Jadi tuh kayak masa-masa emosionalnya emang masih belum stabil gitu. Terus ditambah, dia ini sangat dekat dengan mamanya. Dan dia tuh kayak punya banyak mimpi untuk bersama mamanya gitu loh. Mamanya tuh pengen banget ngeliat dia wisuda. Sedangkan dia sama saya tuh seumuran, jadi 1 tahap lagi wisuda gitu. Tapi banyak yang dia punya rencana gitu untuk bersama mamanya. Tapi ternyata kemarin Tuhan panggil mamanya. Terus dia tuh benar-benar hopeless dan dia bilang ke saya, Fit, dia manggil saya Fit, gue nggak percaya kalau Tuhan itu baik deh. Soalnya dia nggak nyembuhin mama gue, gitu. Terlalu banyak rencana yang gue mau ambil ke depan, tapi dia kenapa nggak izinin? Padahal itu segala sesuatu yang gue rencanain itu baik dan itu bukan suatu hal yang muluk-muluk, bukan untuk kepentingan gue, bukan untuk apa.
gue ingin membalas apa yang udah orang tua gue korbanin gitu. Soalnya banyak hal yang saya nggak bisa ceritain, yang bisa bikin tuh si sepupu saya ini bisa kuliah gitu. Terus saya memposisikan diri saya jadi dia. Saya juga jujur, sorry to say, no offense, saya tuh bakal muak kalau saya terlalu banyak ngomong rohani di sini gitu. Kayak dia pasti akan ngerasa apaan sih Tuhan lagi gitu. Jadi saya sampai sekarang tuh masih hilang akal bagaimana caranya untuk menghibur dia, menguatkan dia supaya dia back on his track gitu loh Pak, gitu. Jadi kira-kira ada saran dari Bapak apa yang bisa saya lakukan untuk membuat dia pertama kuat, kedua supaya dia nggak ninggalin Tuhan gitu sih. Thank you, Ya, Pak. ya Novita, berbicara tentang kedaulatan Tuhan, kita juga harus menghormati kedaulatan Tuhan, bahkan ketika dia tidak menjawab doa kita juga. Kalau kita belajar tentang apa yang terbaik dari Tuhan, kita bisa belajar dari Yesus ketika dia ada di Taman Getsemani. Ketika Yesus ada di Taman Getsemani, dia berdoa, "Ya Tuhan, kalau boleh, biarlah cawan ini lalu, tapi bukan seturut dengan kehendak-Ku, tetapi menurut kehendak-Mu." Lalu apakah surga menjawab doa Yesus? Surga tidak melakukan seperti yang Yesus minta. Sebagai manusia, sebagai Tuhan yang menjelma menjadi manusia, ketika Yesus dalam kodrat kemanusiaannya berdoa minta supaya cawan duka, cawan salib itu dilalukan, surga tidak menjawab. Yesus tetap disalib, Yesus tetap harus mati, Yesus tetap harus bangkit, Yesus tetap harus menyatakan kemuliaan Tuhan. Apakah surga salah dengan tidak menjawab doa Taman Getsemani? Tidak. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ikut Yesus bukan get some money, mendapatkan uang, mendapatkan berkat, mendapatkan semua yang baik. Tapi ikut Yesus adalah get some money, di mana kita juga harus rela melakukan kehendak Tuhan. Dan ketika orang tua teman Novita tadi yang meninggal dipanggil Tuhan, itulah kehendak Tuhan. Kita tidak bisa melawan kematian. Karena kalau kita melawan kematian, misalnya ibu dari teman Novita tadi, kita pun satu kali tidak bisa melawan kematian kita sendiri. Kita nggak bisa menjaga kematian. Kita hanya bisa menjaga hidup. Sehingga, biarlah semuanya ini kita pandang sebagai cara kita menghormati kedaulatan Tuhan. Ketika dia harus mengambil orang yang menjadi miliknya, kita harus berkata, "Ya Tuhan, aku berserah kepadamu juru selamat, aku berserah." Jadi ketika orang tua dari teman Novita dipanggil Tuhan, bilang sama teman Novita, jangan putus asa. Karena itu juga adalah kehendaknya. Semua orang punya waktu, batas hidupnya masing-masing. Satu kali kita juga akan tiba di batas hidup kita juga. Kita pun tidak bisa mengelaknya. Mati itu hanya merupakan giliran. Mati itu hanya merupakan waktu. Kalau kemarin kita mengantar dan memakamkan orang yang mati, satu saat kita pun akan diantar sampai ke pemakaman kita. Jangan pernah berpikir bahwa kita nggak bisa mati. Satu saat kita juga akan mati. Jadi kalau hidup itu pasti mati, kenapa kita harus takut mati? Nah, bukankah Yesus berkata bahwa jangan takut, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Bapak Ibu, orang Kristen itu mati pun masih punya hari esok. Sebab dia hidup ada hari esok. Jadi mati kita masih punya hari esok. Bayangkan, mati masih punya hari esok itu seperti apa? Itulah yang Tuhan akan buat dalam hidup kita. Mati bagi orang percaya yang sudah menerima Yesus, bukan the end, tapi to be continue. Mati bagi orang dunia, habis, selesai, finish. Gak bisa apa-apa. Tapi bagi orang Kristen, mati itu adalah bersambung, menjalankan hidup, dan menyambung hidup dalam kekekalan. Sehingga, kadangkala Tuhan memang tidak bisa memakai kata-kata kita yang sejam, kata-kata rohani kita yang banyak kita ucapkan. Kadang Tuhan hanya bisa memakai
sepatah kata saja dia bisa menobatkan orang. Jadi Novita jangan pernah berhenti menasihati teman kamu. Bisa saja Tuhan pakai sepatah kata kamu untuk menyadarkan dia. Perwira di Kapernaum berkata, Tuhan katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sembuh, sembuh. Dan saya percaya doa saya tetap menyertai Novita bisa menjadi saksi. Dan Bapak Ibu, jangan lupa bahwa sekarang ini ada ODP, ada OTG, ya, orang tanpa gejala, ya, mana yang menakutkan, ODP atau OTG? Menurut saya yang menakutkan itu OTW. Apa OTW? Ora tahu wedi, ya, orang yang nggak tahu takut tapi nggak hikmat, tapi nggak jaga kesehatan, itu yang paling berbahaya. Yang ceroboh nggak pakai masker bilang konspirasi, padahal sudah banyak korban. Jadi jangan jadi orang yang OTW, ora tahu wedi, tapi nggak berhikmat, nggak jaga sehat. Doa saya, Bapak Ibu bukan orang yang seperti itu. Tuhan berkati. Tadi yang terakhir terputus tuh, Pak. Halo, dengar suara saya, Pak Julius? Yang setelah kata apa? Yang Tuhan berkati udah nggak ada lagi ya, Pak? Ya, Tuhan berkati, Novita seperti itu. Oh, gitu. Saya gitu. Oke. Ya, Terima makasih, kasih, Pak. Terima kasih, Om Andri. Iya, kebetulan juga saya kemarin bertemu dengan Nosita ya, bicara panjang lebar tentang peristiwa yang ada. Ya, satu sisi juga memang kalau sedang menghadapi kematian, kedukaan lah gitu ya, pasti orang butuh dihibur, dikuatkan, didengar. Ya, semoga saja pembicaraan saya dengan Nosita menjadi berkat gitu ya, supaya dia tetap melihat semua ini dalam rancangan Tuhan yang baik. Dan tentunya memang nggak mudah, apalagi dalam keadaan duka ya. Saya juga mengalami, merasakan duka cita pasti nggak mudah. Tapi biarlah pergumulan yang dialami makin dia mengasihi Tuhan. Biarlah dalam pergumulan ini Nosita juga dikuatkan. Tentunya juga kita sebagai teman, ya tadi pendeta sudah bilang, ya menghibur dan menguatkan. Baik, terima kasih untuk sharingnya Novita, Pak Julius. Kita akan berdoa bersama. Ada beberapa pokok doa, nanti Pak Julius akan menutup dalam doa berkat. Setelah kita akan berdoa bersama-sama, Bapak Ibu sekalian. Baik ya, Pak Julius, seperti itu ya. Nanti terakhir, Bapak boleh menutup dalam doa berkat ya. Ada beberapa pokok doa yang akan kita panjatkan. Minta tolong Jeko untuk ditampilkan slide-nya. Bapak Ibu terlihat ya? Kasih tangan saja kalau terlihat. Pokok doa yang akan kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, marilah kita berdoa tentang beberapa pergumulan ini, doakan untuk hikmat dan kekuatan, pertimbangan dan pengertian kepada Presiden, para Menteri, Satgas COVID-19, dan para kepala daerah, agar mampu mengambil kebijakan tepat untuk menyelamatkan kesehatan masyarakat sekaligus penyelamatan ekonomi. Ini ya, pergumulan kesehatan dan pergumulan ekonomi yang sedang ada. Tugas kita dengan COVID ini terus berdoa agar kita dibebaskan dan dipimpin oleh Tuhan dalam pergumulan terutama Indonesia. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu sekalian untuk pemimpin kita, Presiden, Menteri, dan Satgas COVID, dan seluruh kepala daerah yang ada biarlah diberikan hikmat dan tanggung jawab. Kita berdoa bersama-sama. Kami datang kepada Tuhan malam hari ini, kami mau berdoa untuk para pemimpin kami agar diberikan hikmat, kekuatan, pertimbangan, pengertian dalam menghadapi COVID-19 ini, terutama kepada Pak Presiden, Pak Menteri, Satgas COVID, dan kepala daerah yang ada di sekitar kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, biarlah para pemimpin kami ini boleh diberikan hikmat oleh Tuhan, dan mereka takut akan Tuhan supaya tidak membuat kegaduhan setiap perkataan, setiap tindakan yang dilakukan oleh para pemimpin kami, tetapi mereka punya kerelaan hati untuk membuat negara ini baik, warga negara baik,
dan COVID boleh semakin hari semakin turun penderitanya, karena kami tahu Tuhan semakin hari semakin berdampak COVID ini. Dan biarlah Tuhan Yesus memberikan hikmat buat para pemimpin kami. Kami serahkan semua ini, para pemimpin kami, ke dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Lalu selanjutnya Bapak Ibu sekalian, pokok doa kita akan berdoa untuk daerah Tangerang. Saat ini Tangerang masuk kepada zona merah lagi, agar pemerintahan dapat mencegah penyebaran yang ada. Terus yang kedua, doakan untuk warga yang berdampak COVID agar diberikan kesembuhan. Ya Bapak Ibu sekalian, walaupun banyak yang sakit, ada juga yang sembuh. Marilah kita berdoa untuk mereka yang sembuh dan kesembuhan. Buat mereka yang sedang sakit juga, yang sakit jangan takut dan khawatir, karena ada yang mengalami sembuh, dan itu ada kesembuhan buat mereka yang sakit. Terus doakan agar warga yang mengikuti aturan, mencuci tangan, menjaga jarak, atau yang sering dikenal 3M, menjaga jarak, memakai masker, dapat dipatuhi. Mari kita berdoa untuk daerah Tangerang, untuk kondisi yang ada, biarlah Tuhan menyertai. Bahkan mungkin Bapak Ibu yang ada di Jakarta, yang ada di Depok, juga berdoa untuk para pemimpin yang ada di daerah Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami datang kepada Tuhan, secara khusus kami mau berdoa untuk di daerah Tangerang Kota dan Kabupaten Tangerang, ya Tuhan, sekarang kembali zona merah di daerah kami. Kami mau berdoa supaya Tuhan menyertai para pemimpin, petugas yang ada, supaya boleh mensosialisasikan kepada warga agar mereka patuh, dan biar Tuhan menyertai kondisi daerah kami. Dan kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang berdampak karena COVID. Kami berdoa berikanlah mereka kesembuhan, kekuatan, baik yang di rumah sakit maupun yang dirawat secara mandiri di rumah. Tuhan, biarlah kasih setia-Mu nyata buat teman-teman kami, buat warga negara, terutama di daerah Tangerang, dan berikanlah kesembuhan. Dan kami juga berdoa untuk para warga untuk taat, mengikuti aturan pemerintah, cuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, dan dapat dipatuhi. Biarlah semua ini tidak menjadi beban kami, akan membuat kami semakin taat, mengerti akan tugas kami sebagai warga negara Indonesia, khususnya juga yang ada di Tangerang, bahkan kami yang ada di Depok, bahkan yang ada di Jakarta, kami juga boleh mentaati peraturan-peraturan ini dengan baik, agar semuanya berjalan untuk kebaikan kami dan sesama kami. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa, Bapak Ibu sekalian, tentang, tolong dikebawahin, Jeko, doakan untuk setiap kebutuhan pelayanan di GKK dan POS, agar Tuhan selalu mencukupkan dan jemaat digerakkan hati untuk memberi bagi pelayanan gereja kita, dan dari GKK Peduli, GKK Mart, dan lain sebagainya. Biarlah itu semua boleh mendukung setiap pelayanan di gereja kita. Mari Bapak Ibu sekalian, kita berdoa untuk pelayanan di gereja kita, biarlah semua boleh mendukung pelayanan, ya mulai dari sapaan hamba Tuhan, lalu GKK Peduli, dan lain sebagainya, itu boleh memberikan kekuatan buat gereja kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami datang kembali, kami mau berdoa untuk pelayanan kami di bulan September ini, adalah bulan keluarga. Biarlah semua hal yang dilakukan selama bulan September ini, keluarga-keluarga boleh dibina, keluarga-keluarga boleh semakin dekat, intim satu dengan yang lain di tengah-tengah kondisi yang ada. Karena kami tahu Tuhan, kondisi setiap keluarga lepas keluarga. Tuhan sertailah setiap kegiatan gereja kami, biarlah itu semua menjadi berkat untuk keadaan jemaat Tuhan di gereja Kristus maupun di pos-pos, sehingga boleh menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan semua kebutuhan pelayanan kami, dan biarlah Tuhan gerakan jemaat juga, baik memberi waktu, memberi materi, apapun yang mereka bisa beri untuk pekerjaan Tuhan, tidak dengan paksa, tapi dengan sukarela, karena inilah tugas yang harus kami lakukan secara bersama-sama, karena untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan pelayanan gereja Kristus Ketapang dan pos-pos ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin.
Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa untuk anak-anak kita ya, anak-anak sekolah minggu di pos PTI untuk kelas Indria, Naomi, Nathan, Olin, Alin, agar mereka diberikan kesehatan, kepandaian, dilindungi oleh Tuhan, menjadi anak yang mengasihi Tuhan, mengasihi papa mamanya diberkati oleh Tuhan. Ya, berapa hari ini kita sedang mendoakan anak-anak sekolah minggu kita. Mari kita mendoakan anak-anak ini, Naomi, Nathan, Olin, dan Alin. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami datang kembali mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kami di kelas Indria, untuk Naomi, untuk Nathan, untuk Olin, untuk Alin. Biarlah mereka diberikan kesehatan, kepandaian, dilindungi oleh Tuhan dalam pertumbuhan anak-anak kami ini Tuhan. Kami yakin, kami percaya, terlebih biarlah anak-anak kami boleh mengikuti ibadah online, di sekolah minggu, di kelas masing-masing, dan biarlah orang tua boleh mendukung anak-anak agar di tengah-tengah situasi ini anak-anak kami dapat diisi secara rohani dan mereka boleh mengenal akan cinta kasih Tuhan. Sertailah anak-anak kami dan kami berdoa untuk papa mama mereka di dalam kehidupan, di dalam pekerjaan, di dalam segala hal yang mereka lakukan, biarlah Tuhan lindungi dan jaga keluarga saudara-saudara kami ini semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Selanjutnya, kita akan berdoa kembali untuk, tolong dikebawahin, untuk Kevin Karunia yang bulan Oktober akan masuk kuliah ke Bandung. Doakan agar semua yang diperlukan dicukupkan untuk kondisi Kevin Karunia. Lalu yang di bawahnya satu lagi, ada beberapa pokok doa untuk saudara-saudara kita yang sakit. Tolong nanti kita doa selanjutnya semuanya. Yang jemaat yang sakit adalah untuk Pak Acu, untuk pemulihan dari kondisi sakit. Bu Heni, agar dihibur oleh Tuhan dalam menghadapi kedukaan dan diberikan kesehatan selalu. Nah ini tadi Nosita ya, yang tadi di-sharingin sama Vita, yang bisa kita doakan. Ayahnya itu Pak Aki ya, masih saudara dengan Pak Acu. Jadi tolong doakan Nosita agar diberikan kekuatan dalam menghadapi kedukaan. Dan terlebih tadi sharing yang sudah kita dengar. Jadi kita berdoa tadi untuk jemaat yang bergumul, Kevin dalam masuk kuliah, lalu Pak Acu, Bu Heni agar dihibur oleh Tuhan karena ditinggalkan oleh suaminya, dan Nosita diberikan kekuatan. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian, setelah itu kita akan masuk dalam doa pribadi. Setelah doa pribadi, nanti akan ditutup oleh Pendeta Julius Parapat, doa penutup dan doa berkat. Om. Ya. Om. Ya. Mau titip doa juga buat Cititin, Om. Dia lagi pusing palanya tiba-tiba tadi. Sama agak demam. Baik. Kita doain Christine, pusing dan demam ya. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa. Tadi yang saya sudah sebutkan, Bapak Ibu bisa mendoakan dengan tulus. Doakan saudara-saudara kita agar mereka dapatkan kesembuhan dan Tuhan berikan jalan keluar. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih kalau kami diberikan hati masih untuk terus berdoa buat saudara-saudara kami. Berikanlah kami kekuatan dan sukacita. Kami mau berdoa untuk Kevin, di mana awal Oktober dia akan masuk kuliah lagi di Bandung. Biarlah Tuhan cukupkan semua kebutuhan kuliah Kevin. Tuhan menyertai kuliah Kevin dan lulus tepat pada waktunya. Kami berdoa juga untuk pemulihan Bapak Acu dalam kondisi yang sedang dia alami. Kami yakin, kami percaya Tuhan terus memulihkan dan mendengar sudah nafsu makan kembali, puji Tuhan, biarlah itu menjadi sukacita dan kekuatan. Berdoa juga untuk Christine yang saat ini sedang demam, pusing. Ya Tuhan, tolonglah berikan dia kekuatan dan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus untuk Christine. Damai sejahtera Allah memakai obat-obatan dan istirahat, bahkan makanan. Bahkan malam hari ini ketika dia beristirahat pun, besok pagi Tuhan pulihkan keadaannya dengan kekuatan daripada Tuhan. Berdoa juga untuk Ibu Heni, agar dihibur oleh Tuhan karena baru menghadapi kedukaan, ditinggalkan oleh suami yang dikasihi. Ya Tuhan, hiburkanlah Bu Heni,
dengan kondisi yang ada, karena kami yakin Tuhan selalu ada untuk Bu Heni. Dan berdoa juga untuk kesehatan Bu Heni, agar Tuhan memberikan dia kesehatan, sukacita, dapat melawan segala sakit penyakit yang sedang ia alami, dan ia diberikan kekuatan oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk Nosita, agar diberikan kekuatan dalam menghadapi kedukaan yang dia alami. Bahkan dia masih belum bisa menerima dengan kondisi yang dialami. Tuhan, hiburkanlah, Tuhan kuatkanlah. Karena kami yakin, kami percaya semua yang Tuhan lakukan itu adalah baik untuk kami yang percaya sama Tuhan. Walaupun saat ini Nosita mungkin belum bisa terima kondisi dan keadaannya, biarlah dia terus menjadi pribadi yang dewasa di dalam iman, pengharapan di dalam Tuhan, karena Tuhan begitu mengasihinya. Dan biarlah juga Pak Aki, Tuhan juga berikan dia penghiburan dan kekuatan. Kami serahkan seluruh pergumulan kami, Tuhan. Bahkan mungkin juga ada teman-teman kami yang bergumul dengan sakit penyakit, yang kami tidak tahu. Tuhan menyertailah mereka masing-masing, berikanlah kesembuhan. Bahkan mungkin kami yang sedang bergumul sakit penyakit hari ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami juga mendapatkan kesembuhan, kekuatan yang berasal daripada Tuhan saja. Saya berikan waktu Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi, 1-2 menit, lalu nanti akan ditutup dengan doa berkat, doa tutup, sama Pendeta Julius Parata. Amin. Silakan Pak Pendeta. Bapa di dalam surga, berkenanlah Engkau mendengar setiap seruan doa kami, karena kami percaya Tuhanlah yang mendengar dan menjawab doa kami semua. Firman-Mu berkata, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Di atas janji firman-Mu inilah kami berdiri, bahwa barang apapun yang kami minta dalam nama Yesus, Engkau akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalamnya. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua aminkan doa yang sudah kami naikkan. Akhirnya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari arahkanlah hatimu di rumahmu masing-masing kepada Tuhan, dan lihatlah, sesungguhnya Tuhan ada di jalur online ini, dan tetap bisa melawat kita semua. Sesungguhnya terjadilah kebangunan rohani malam hari ini di keluarga kita masing-masing, terjadilah pemulihan, pertolongan Tuhan dinyatakan, penghiburan Tuhan yang sempurna diberikan kepada kita sekalian. Dan kita menjadi orang-orang yang melihat bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada, diberkatilah keluargamu masing-masing, diberkatilah pekerjaanmu, dibuatlah engkau berani menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan, dengan hikmat, pengetahuan, dengan tidak sembrono, tidak ceroboh. Engkau melakukan protokol kesehatan, kita pasti menang atas wabah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah segala berkat ini dalam kasih Bapa, dalam kasih Tuhan Yesus, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa penyertaan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Kita nyanyi bersama, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu sekalian. Salam buat keluarga semua. Bapak Ibu sekalian, kalau sudah saat teduh, jangan
live dulu. Kita akan foto bersama. Tugas foto biasanya diambil sama Pak Franky. Bagi yang belum dibuka kameranya, minta tolong agar dibuka kameranya, biar paling tidak bisa menjadi kisah yang indah, cerita yang indah buat kita semua. Dan puji Tuhan, minggu ini ada 20 kamera Bapak Ibu sekalian. 19 sampai 20 kamera. Jadi ya terima kasih sudah hadir dan juga berterima kasih kepada Pendeta Julius Parapat yang sudah Sama-sama, melayani kita. Pak. Senang bisa ada bersama dengan keluarga VTI. Itu Mami Vero ya. Ya, terima kasih Pendeta Julius. Salam untuk keluarga supaya kita sehat selalu ya. Amin. Bu Vero, Vero, Mami, foto ini buka dulu Mi. Pak Sujono, Ya, foto dulu, siap. Pak Jono. Oh, udah di sini Pak Jono ya? Oh iya. Edol siapa Edol? Pak Edol. Pak Edol muncul dong. Hai Jeko yang ngapain? Siap ya? Oke, Udah siap semua? hitung ya. 1, 2, 3. Ulang. 1, 2. Tim kok muncul? Timothy. Muncul. Ya. Pak Herianto mana Pak Herianto? Ini. Siap. 1. Pak Her mau masuk nggak? Masuk ya katanya. Udah nggak tahu. Pak Budi mana Pak Budi? Pak Budi. Itu udah keluar ya? Ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Oke.